Kita akan bedah saham terbang hari ini. Itu adalah Goto, BBRI, Bumi, ASI, Telkom, dan juga Pegas ya, yang dimintai para subscriber kami untuk kita bedah secara lebih dalam lagi. Nah, kira-kira mengenai dari saham tersebut itu bakalan terbang nggak sih Pak Firman? Kita ya akan ungkap ya untuk semuanya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Hari ini tanggal 11 Oktober pukul jam 7.49 kita akan review ya saham-saham yang rame. Banyak komentar, banyak requestan untuk kita bedah. Nah, sebelum kita bedah saham yang pertama itu ada saham Goto ya, Bapak Ibu ya. Terus ada BBRI, Bumi, ASI, Telkom, Pegas. Ini nanti kita akan bedah semuanya untuk kalian ya. Seperti itu, namun sebelumnya kita akan cek dulu IHSG kita itu bagaimana. Oke, IHSG kita ini masih bullish ya Bapak Ibu ya. Silahkan bisa dimanfaatkan ketika IHSG itu masih strong, kuat di MA 100, yang artinya bahwa IHSG kita itu masih kuat untuk nanjak ya, seperti itu. Nah, namun satu sisi ini ada ruang ya di area 7.300 sampai di 7.400-an. Ya, ini ada ruang yang makanya kita harus pantau tuh saham-saham yang jumbo. Ya, yang jumbo. Kenapa kok turun Pak Firman untuk IHSG kita ini? Ya, negara kita khususnya Indonesia itu masih ada proyek. Proyeknya apa Pak Firman? Jadi proyeknya itu masih menunggu kebijakan pelantikan presiden kita ya Pak Prabowo, terus siapa menteri-menterinya dan lain sebagainya. Namun satu sisi kita pegang yang menteri katakanlah yang kita amati dan turut mensukseskan jadinya Pak Prabowo ini. Nah, biasanya kalau menteri-menteri yang pegang itu akan dijaga atau dilindungi ya mengenai dari perusahaannya. Itu udah ini kok sesuatu hal yang wajar. Dan saya pribadi saya nggak begitu fanatik mau yang jadi siapa, mau itu A kek B kek tetap saya cari makan sendiri. Ya seperti itu. Oke, just kidding. Oke, kita cek dulu IHSG kita ini bagaimana. Untuk swing itu belum, untuk trading ya ini masih oke sih, masih berada, tapi perlu waspada ya. Saran saya nanti masuk di sore-sorenya. Oke, itu mengenai dari IHSG. Lalu pagi ini itu sudah muncul ya indeks globalnya bagaimana. Nah, untuk indeks global Oktober, jadi pagi hari ini kita sudah ngecek ya, dan ini yang hijau itu HSI naik 2,98% ya indeks globalnya. Terus kita bacanya yang hijau-hijau aja. Indeks non siklikal ini positif, indeks siklikal ya kayak batu bara kayak itu ya hijauin hari ini. Terus indeks transportasi ya, yang kalian pegang transportasi ya, itu hijau hari ini. Terus ICBI dia hijau, dan juga VIX dia juga hijau. Terus dolar kita kuat ya, naik 0,31%. Dan ini oil ini kayak WTI ya, WTI nyemek itu hari ini hijau ya. Hari ini hijau. Kalian pegang itu bisa disimak. Terus timah. Kalian yang pegang timah ya. Dan juga silver. Ya, silver, indeks silver juga naik. Dan yang masih kuat ini adalah coal price. Ya, ini biasalah siklus akhir tahun. Jadi kayak batu-batuan itu saja untuk naik. Ya, silakan kalian nanti bisa dicermati ya
mengenai saham-saham yang masuk ke dalam indeks tersebut. Nah, ini tuh kami lansir dari Bloomberg Investing, CNBC, Bursa Malaysia ya, seperti itu. Nah, kalau kalian itu masuk di kelas kami atau di alumni kami itu, kita setiap hari itu selalu update ya, mana nih saham-saham yang tersengat ya, kayak gitu. Nah, kita akan bedah dulu ya. Request yang pertama itu di saham GoTo ya, Bapak Ibu ya. Ini yang paling banyak sendiri masanya. Oke, untuk GoTo bagaimana Pak Usman? Dia masih strong ya, masih kuat untuk bullish. Untuk kalian yang tujuannya adalah untuk investasi di saham GoTo ini, bisa dimanfaatkan momentumnya untuk DCA ya, istilah DCA atau nyicil ya, atau kredit. Nah, untuk trading bagaimana di saham GoTo ini juga sudah menarik. Untuk swing ini belum ya, ini belum begitu signifikan ya, karena masih berada di MA 20. Jadi untuk trading dan juga untuk investasi ini oke. Kenapa untuk stok RSI-nya di saham GoTo ini tuh masih jenuh jual ya. Jadi sudah jenuh jual, jadi ya terbatas. Jadi penurunannya cukup ya nggak begitu bergairah lah ya. Pak, boleh nggak kayak gitu? Ini apakah masih kuat turun lagi ya? Paling hanya beberapa poin, besok poin lagi berapa poinnya sih, seperti itu. Nah, nantinya ketika dia itu nanti sudah ada detik-detik mau kenaikan, nah itu kalian bisa disimak kembali. Nah, terus di saham GoTo ini coba dong Pak Firman cekkan ya, asingnya bagaimana penampakan asingnya? Ya, asingnya belum bergairah ya. Ini untuk orang-orang yang nggak sabaran, wah pasti akan maki-maki nih. Ini kok nggak gerak-gerak Pak Firman? Kenapa? Tolong dong di review. Pasti kalian akan nunggu ya channel kami ini. Ya, asingnya ya belum, jadi masih wait and see ya, karena yang tadi di awal saya sudah katakan ya, masih melihat ya. Jadi yang meramaikan itu untuk saat ini dari beberapa retail ya, jadi kayak fund manager dan lain sebagainya itu belum masuk selama ini ya, di tanggal 2 Oktober nih. Makanya kemarin di alumni kami itu hati-hati untuk di bulan Oktober ya. Jadi waktunya untuk buang barang ya, masih wait and see. Jadi belum ada inflow besar ya, kayak gitu. Nah, di sini juga ketika saham-saham lagi nggak begitu signifikan, ada yang sedang ngumpulin barang ya. Ada nggak Pak Firman? Ada dong ya, ada. Kalau boleh kalian tahu ya, siapa yang sudah mengumpulkan barang selama seminggu? Nah, ini di bulan Oktober nih. Nah, jadi kayak asing itu mayoritas pada borong ya, terus MG borong, YU borong, BB borong, CP borong. Nah, ini proyeknya itu nantinya kapan Pak Firman? Jadi pengennya harus tepat tanggalnya dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, biasanya mayoritas para investor itu pengennya kayak gitu. Ini kan dagang Bapak Ibu ya, dagang ya, suka-suka bandar, mau naikkan apa kayak gitu, suka-suka bandar. Nah, yang menjadi bumerang atau yang menjadi apa namanya, kalian itu boncos itu ya, kalian nggak punya trading plan atau tujuan, kalian cuma ikut-ikutan aja. Itu yang ngeri. Makanya untuk di alumni kami itu atau yang masuk di kelas kami itu, mereka ya mayoritas sudah punya trading plan, sudah ngerti tekniknya, kita harus ngapain ketika market kayak gini, bagaimana cara cuannya, bagaimana caranya ketika market itu bullish, semua sudah tak kasih tahu apa namanya, trik-triknya. Makanya kami itu dituntut untuk bikin kelas ya, gitu. Ternyata yang apa namanya, subscriber kami itu tumbuh menjadi 15.500 ya, semakin banyak ini. Nah, ini mengenai dari saham GoTo. Nah, tadi Pak Firman menyarankan kenapa kok kita itu masih cukup untuk investasi, apa dasarnya? Jadi untuk GoTo ini tuh masuk di indeks LQ45 dan juga indeks saham syariah Indonesia. Jadi indeks-indeks ini itu digunakan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai rekomendasi investor asing atau investor kakap. Ya, kenapa? Karena likuiditasnya sangat tinggi. Jadi kalau mereka pengen trading
di saham Indo ya ini yang masuk di kategori indeks LQ45 terus isi ya kayak gitu. Kenapa? Karena valuasinya itu tinggi. Ya, jadi untuk dapat sehari 1 miliar, 2 miliar itu bisa. Ya. Tuh. Nah, kemarin itu ya sempat sepi ya kayak gitu. Nah, gini, sekarang strateginya Pak Firman yang untuk investasi bagaimana? Boleh nggak saya mulai nyicil dari sekarang? Boleh ya, di harga 59 sampai di harga 56. Itu area untuk buy kalian. Habis itu diem aja, nggak usah ini ya, nggak usah diapa-apain. Nanti biarkan bandarnya narik sendiri. Ya, tinggal kalian itu punya wawasan apa enggak ya, atau pemula seperti itu. Nah, ini. Nah, terus jualnya di harga berapa? Kalau kalian itu nggak sabar ya, di harga 67 dan juga di 72. Dan untuk jangka panjangnya ada di harga 116 ya, kalau kalian itu sabar ya. Dan setiap investor itu tingkat kesabaran itu beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Nah, nanti kalian juga bisa jualan di harga 442. Jadi sesuaikan trading plan kalian. Kalian mau kemana? A, B, B. Nggak usah ada B campur C, C campur A. Nggak usah. Ya, itu. Pak Firman untuk trading. Trading kalian bisa main ya, pokok main. Investasi di harga 59, nanti bisa jual di harga 60 sampai di harga 61. TikTokan aja. Ya, kayak gitu. Batasi resiko Pak Firman? Batasi resiko 1 sampai 3%. Ya, di saham GoTo. Terus Pak Firman lanjut ke ini, selanjutnya saham BBRI. BBRI bagaimana perkembangannya? Oke, kita cek dulu untuk dari saham BBRI, dia masih strong ya. Wah, ini menarik sekali nih. BBRI itu masih kuat ya. Ini yang tujuannya adalah investasi ya. Ini masih kuat ya. Untuk swing ini belum. Belum tentu confirm. Dan juga untuk yang day trading. Ya, day trading pagi hari ini silakan kalian bisa manfaatkan momentum ya, karena cakep. Stok RS-nya lagi murah ya, volumenya ya kemarin ada yang jualan dan lain sebagainya, cukup menarik ya, kayak gitu. Kalian bisa tunggu ya nanti di harga 4.800-an lah spot kuatnya, sampai di harga 4730. Apabila liar sampai ke harga 4.500, kalian buang dulu lah kayak gitu. Ya, itu sudah liar itu. Di 4.600 itu sudah liar. Ya, Pak Firman, ini alat-alat kayak gini tuh bagaimana cara bacanya? Itu di kelas kami saya ajari semua. Ya, saya ajari semua alat-alatnya, dari alat-alat paradigma, terus money management, itu di kelas kami. Hubungi saja nomor di bawah ini. Oke, lanjut. Nah, terus kalau kita dapat di situ, kita mau day trade jual di harga berapa, Pak Firman? Ya, di harga 4.960 serta di harga 5.000-an, 5.050-an lah. Cukup ya. Nanti kalau kalian tuh pengen sabar lagi di harga 5.300 serta di harga 5.580. Kalau kalian itu sabar ya, tujuan investasi di harga 6.000, atau mau ikut saya tak bawa ke 7.000 sampai 10.000 ya. Kayak bandar aja Pak Firman. Enggak, jadi khusus untuk investasi saya ya. Jadi untuk investasi ya sudah, nanti yang masukkan fund manager. Jadi ketika turun ya kami cukup borong. Nah, alasan kenapa kok saham BBRI itu kok menarik untuk investasi itu apa sih Pak Firman? Jadi ini Bapak Ibu. Nah, di sini kalian bisa dilihat. Jadi laporan keuangannya itu terus meningkat. Net income-nya yang tadinya 12,4 triliun, pendapatannya naik menjadi 29,7 triliun. Earning per share-nya juga meningkat ya. PI rasionya juga masih murah dan ini ada potensi untuk diterbangkan. Asingnya Pak Firman cek dong. Baik, asingnya lagi TP dulu. Ini sudah kuat belum TP-nya? Ini asing TP-nya itu dikit-dikit. Karena mayoritas dari beberapa block trader itu ya juga masih pada jalan-jalan ya. Jadi yang kena geprek itu ya para retail. Jadi ya dapatnya kemarin itu cuma 446 miliar aja. Nah, di situ kalau misalkan penurunannya itu deras sampai 3 triliun atau 2 triliun ya mungkin akan dinaikkan
sedikit nanti turunkan lagi. Nah, asing ini tuh jualan ya pada tanggal 25 September sampai tanggal 10 September ya. Jadi asing itu masih ini sampai tanggal 20. Jadi silakan untuk kalian yang punya trading plan untuk investasi bisa dimanfaatkan, habis itu hold nanti jual di harga 10.000 ya, kayak gitu. Nah, kenapa kok asing ini tertarik di saham BBRI ya? Karena di sini dia itu masuk di indeks LQ45 serta di IDX 30. Nah, kenapa? Karena saham-saham yang berlabel itu, bertato itu valuasinya gede. Jadi kalau misalkan untuk dagang 100 miliar, 200 miliar ya, bahkan sampai 300 miliar itu ya bisa cuan ya di saham-saham tersebut. Makanya untuk alumni kami itu yang dananya gede-gede itu ya saya sarankannya di saham-saham seperti ini. Jadi enggak di saham-saham yang gorengan kayak gitu. Nah, kalau saham-saham yang gorengan kecil itu ya untuk ngegoreng sendiri, tapi ya juga ada etika dan lain sebagainya. Prakteknya seperti itu. Jadi nggak boleh ngasal-ngasalan ya. Nah, ini untuk dari saham BBRI. Nah, ketika saham BBRI turun itu ada yang borong nggak Pak Firman? Pasti dong lah ya. Siapa yang borong? Nah, kalian bisa dilihat tuh ya, di sini ada YP, PD, AK, lagi-lagi asing. Yang jualan siapa Pak Firman? Nih, siapa yang jualan? Ya ZP lah ya. ZP ini kan mereka sudah masuk beberapa bulan yang lalu, terus ada YU, Kasis juga masuk, BK juga masuk ya, yang ini biasa saya review. Mereka juga sebagian juga jualan, tapi nggak begitu deras ya, jadi seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk saham-saham perbankan ya, saya sarankan untuk day trading dan juga untuk investasi ya, di situ ya, rank-ranknya di sini. Pak, lebih jelas lagi Pak di day tradingnya. boleh. Nah, kalian bisa tunggu dulu di 45.050, 4860 atau di 4860-an lah. Nanti kalian bisa jualan di harga 4.900 serta di harga 4.950 ya di saham BBR ini. Kalau misalkan digas ada inflow sedikit untuk mereka keluar banyak. Nah, pas waktu pre-closing ini juga yang masuk tinggi ya sekitar 347.000 termasuk Pak Firman ya. Nah, ini sudah saya katakan di awal sesi, disclaimer, saya nggak ajak kalian untuk jual atau beli. Urusan jual sama beli ya urusan kalian, untung ya juga yang manen kalian, rugi ya juga yang manen kalian. Jadi saya hanya membacakan data, nggak ada ajakan untuk kalian ya, kayak gitu. Nah, saham sebagus apapun kalau saya rekomendasikan untuk kalian, tapi kalian itu nggak masuk di kelas kami dan nggak ngerti tekniknya, ya juga percuma aja. Ya, karena ilmu kalian masih terbatas ya, sulit. Jadi saya sarankan untuk kalian yang investasi aja. Ya, kalau pengen tahu secara lebih dalam lagi, ya hubungi nomor ini aja. Tuh, bagi yang butuh, kalau nggak butuh nggak apa-apa. Ya. Oke, ini dari saham BBRI. Oke, selanjutnya Bumi Pak Firman. Bumi kan tadi saya sudah bacakan itunya ya. Nah, Bumi ini kemarin juga kami trading ya Bapak Ibu ya, alumni kami itu ya tak ajak trading, tak suruh untuk masuk di 127 ya, dan kemudian pas waktu di pre-closing juga naik ya. Seperti itu ya, sudah pada bungkus. Ya, sudah pada bungkus. Nah, Bumi ini bagaimana Pak Firman? Dia masih strong, masih bullish ya, swing masih kuat, trading apalagi karena masih berada di MA20 ya. Ini dari saham Bumi. Nah, kayaknya ini nanti pagi ini saya juga main nih di saham Bumi lagi ya, gitu. Nah, Bumi ini siapa yang ngegas Pak Firman? Tolong dong dicek asingnya. Asingnya kemarin ikut berperan ya. Ini asing ya. Dan satu sih untuk saham Bumi ini secara ininya ya, kinerjanya ini makin membaik ya, dan earning per share-nya juga masih utuh di saham Bumi ini ya. Ini saham Bumi 3 ini sudah positif, PI rasionya masih berpotensi untuk digoreng sampai ke 200 lah
DER-nya juga sudah mulai mengecil ya. Ini atas dasar dikelola sama timnya Pak Salim. Ya, Tony Salim itu sudah dirubah, ini bagus. Nah, Bumi ini akhirnya juga masuk di indeks saham-saham Indonesia ya, yang notabene saham ini cocok sekali untuk trading dan juga untuk swing ya. Untuk invest bagaimana Pak Firman, arahnya bakalan ke 1080 lagi enggak? Ya bisa sampai segitu ya. Cuman untuk bullish reversal naikkan tang seperti itu. Nah, nanti tinggal sesuaikan trading plan kalian. Jadi untuk yang kalian yang nggak punya trik dan juga belum punya ilmunya, jangan ikut-ikutan, berbahaya Bapak Ibu ya. Hati-hati. Lu yang profesional aja. Kalau kalian masih terbatas ya jangan, berbahaya. Nah, kalau kita lihat dari stok RSI-nya bahwa saham Bumi ini jenuh jual ya, jenuh jual, dan ini masih strong untuk kuat. Namun satu sisi kemarin hanya sebagian jual dikit aja ya, seperti itu nih di saham Bumi ini. Nah, trading Pak Firman di harga berapa nih saya harus nunggu? Kalian bisa nunggu di 130, nanti jual di harga 133 ya. Nanti stop lossnya ada di harga 128. Kalau turun lagi kalian bisa tunggu lagi di harga 124, serta di harga 125, nanti bisa jualan di harga 129 sampai di harga 133 untuk dagang cepatnya ya di saham Bumi ini. Investasi recommended nggak Pak Firman? Recommended dengan catatan capital gainnya. Tapi kalau untuk dividennya nggak recommended ya, nggak recommended ya, karena ada yang lebih besar lagi dan menarik. Ini yang kalau untuk Bumi ini yang kita ambil adalah capital gainnya aja ya, seperti itu. Ini di saham Bumi. Selanjutnya ASI dong Pak Firman, tolong. Oke, ASI ini masih strong Bapak Ibu, masih bullish karena dia masih berada di MA 100. Dan untuk trading ini masih kuat. Untuk swing ini tunggu terkonfirmasi dulu di 5215 ya. Apabila dia di situ aja, nanti dia akan dikerek naik kembali. Dan untuk ASI ini ya juga menarik stok RSI-nya. Dan kira-kira ASI-nya itu seperti apa sih Pak Firman? Ketahuan ASI-nya ini sudah mulai masuk ya. Nah, asing itu sudah mulai masuk di harga 5.025, dan member kami itu mayoritas ketika saham ASI ini tuh rontok, panik selling, justru mereka tak suruh untuk masuk, jadikan apa namanya untuk strategi investasi ya. Jadi investasi ya, beli di harga 4.500. Nah, sekarang sudah 5.000-an, sudah cuan berapa persen tuh? Ya kayak gitu, karena ya masuk di kelas kami, tak sarankan untuk kelebihan dan juga kekurangannya ya, seperti itu. Nah, ASI ini cocok untuk investasi jangka panjang, trading apalagi, swing apalagi. Itu kalau untuk sekelas saham ASI ini, trading sama swing ini ya di saham-saham yang di uang-uang yang besar ya. Itu kalau trading di sini. Kenapa Pak Firman? Nah, ini loh, likuiditasnya itu sangat tinggi. ASI itu kalau rame itu rata-rata nilai transaksinya di atas 200 miliar. Ya, kita bisa dilihat dulu untuk ASI ini. Nah, ini strong. Nah, investasi Pak Firman, boleh nggak langsung kita masuk? Boleh. Ya, kalian bisa dicicil ketika turun di harga 5.123 dan juga di 4.995 sampai di harga 4.800-an. Boleh dicicil, investasi saja, jebret. Ya, di sini. Targetnya Pak Firman, kalau kalian nggak sabar, jual aja di harga 5.400. Kalau enggak ya di harga 5.900 serta di harga 6.000. Kalau kalian sabarnya kayak Palok Keng Hong ya, nanti kalian bisa dijual di harga 9.300-an. Nah, nanti tinggal sesuaikan passion kalian. Kalian itu passionnya ikut siapa sih kayak gitu. Bebas, yang penting itu cuan. Ya, mau ikut manapun bebas. Terserah kalian mau ikut Pak Firman. Jangan. Kalau kalian masih pemula ikut Pak Firman, kalian nggak masuk di kelas kami, cuma nonton ini aja ya, perlu di sharing di ini lagi ya, dicerna lagi, jangan dimakan mentah-mentah, berbahaya, apalagi alat kalian terbatas. Kecuali kalau kalian itu sudah masuk di kelas kami sih no problem, tinggal nonton aja. Nah, sudah saya sampaikan semua alat-alat dan ilmunya ya, seperti itu ya, no problem. Nah, terkait mengenai hal ini
Siapa nih Pak Firman? Yang dia itu distribusi di atas dan serta mengakumulasi juga. Ya ini ya Bapak Ibu ya. BBRX ini juga masuk ini. Ya yang jualan ya biasa AK, aslinya keluar di sini, masuk di emiten lain, ya keluar di ASI. Ya kayak gitu. Ini untuk dari saham ASI. Selanjutnya Telkom Pak Firman dong, Telkom. Oke, Telkom. Telkom kalau kita lihat, waduh berada di MA 100 ya. Ini masih babak penentuan. Apabila Telkom ini tuh berada di 3030-an, ini untuk Telkom ini dia akan bullish. Ya, dia akan naik kenceng. Ya, bertahap. Tapi kalau di situ kok Telkomnya rontok ya atau liar sampai ke 2700-an, maka ya cari saham yang lain dulu. Ya kayak gitu. Nah tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, Telkom ini itu termasuk bagi dividen jumbo. Kalau Bapak Ibu itu adalah tujuannya adalah untuk investasi, ya dicicil aja nggak apa-apa, atau jadikan untuk nabung, boleh sama aja kok. Kalian bisa nunggu ya atau beli di harga 2938 sampai di harga 2800-an, baik di area situ untuk di saham Telkom ini. Targetnya Pak Firman ada di berapa? Kalau kalian nggak sabar di 3192 sampai di 3280. Jangka panjangnya lagi, kalian bisa nanti jualan di harga 4240 serta di harga 4850 ya. Ini silakan kalian bisa dipilih di saham Telkom ini. Ya, trading Pak Firman bisa nggak untuk trading? Ya, tadi sih sudah saya katakan, kalian bisa tunggu dulu di harga 2840, nanti bisa jualan di harga 2970 serta di harga 2981 ya di saham Telkom ini. Ya. Titik. Ya, ini tinggal kalian kalau misalkan money manajemennya sudah bisa tertata, risk management kalian sudah tertata, boleh kok. Apa dasarnya Pak Firman? Kenapa kok Pak Firman menyarankan membeli dari saham Telkom ini? Nah ini loh, kalian bisa dilihat. Ya net income-nya itu untung terus. Ya turun segitu masih oke sih. Ya nggak begitu signifikan. Jadi cuma turun sedikit, normal. Ya. Yang penting itu hijau. PI rasionya juga masih murah. Jadi untuk digas sampai ke 15 kali itu masih ada potensinya. Digas itu apa Pak Firman? Nanti ada yang bilang kayak gitu, diterbangkan. Ya PBV-nya juga wah nggak kayak tahun kemarin ya, masih murah. Ini silakan kalian bisa dipertimbangkan. Ini terus yang kedua, AC-nya ini sudah masuk. Ini masuk nih AC-nya ya, serta LQ45 ini juga masuk, Kompas 100 juga masuk. Pokoknya prestasinya baik lah untuk di saham Telkom ini ya. Tinggal sesuaikan passion kalian, cocoknya yang mana ya, kayak gitu. Karena satu sisi ya saya mendampingi dari beberapa investor yang pengen ngerti dunia scalping itu seperti apa sih Pak Firman, swing itu seperti apa sih, investasi itu bagaimana caranya, dan bagaimana cara kita itu bisa menaikkan aset kita ya. Saya ingin dagang di saham dan bisa untung terus itu seperti apa. Nah itulah yang menjadi saya dituntut tuh sama 15.500 subscriber. Ya dituntut tuh bikin kelas, jadi bukan inisiatif saya sendiri. Sebenarnya saya nggak mau bikin kelas ya, nggak mau bikin kelas ya, tapi di situ banyak yang minta, Pak tolong Pak, saya nggak pernah untung Pak, sudah ikut sana sini, tolong. Ini kalau analisanya Pak Firman ini ya secara data, bukan di ini kan ya. Tolong. Terus saya lihat kok dari beberapa investor itu 4 juta investor yang bisa atau ahli itu hanya bisa dihitung jari ya, nggak ada 100 ya kayak gitu. Nah 100 itu ya termasuk saya ya. Termasuk saya, cuman yang lain itu beli ya ngasal aja. Nah itu. Terus yang kedua, uangnya itu juga gede-gede ya, di atas 1 miliar ke atas ya. Mereka saya lihat bisa kelola apa enggak, ternyata enggak. Wah. Ya kayak gitulah. Terus bagaimana cara ngelolanya kayak gitu Pak, ada triknya semuanya ya. Di situ saya sudah bikinkan kelas ya.
Jadi ya alhamdulillah orang-orang yang tadinya sebelum kenal saya rugi 500 juta, 1 M, terus nggak ngerti dunia pasar modal, ya akhirnya itu sudah mulai mindsetnya itu sudah mulai terbangun. Dan kelas apa namanya, channel ini benar-benar channel untuk mengedukasi, nggak dibikin-bikin. Ya nggak dibikin untuk tujuan dapatkan member banyak, itu enggak. Saya sudah cukup Bapak Ibu kok ya. Sudah cukup ya, kayak gitu. Jadi untuk trading saya sudah cukup ya, itu untuk hiburan nggak apa-apa. Komunitas kita juga solid ya gitu. Oke, ini dari saham Telkom. Nah, yang terakhir Pak Firman, Pegas. Ayo Pegas. Oke, Pegas. Pegas bagaimana ya, ini sudah mulai mantul-mantul ya. Dia masih berada di MA 100, belum terkonfirm ya. Kemarin kita juga masuk ya, ternyata digeprek, ya sudah kabur aja dulu. Nanti biarkan dia itu digas lagi ya. Ternyata mau menurunkan dulu. Jadi bandarnya itu lagi kurang uangnya. Ya sudah ya. Ya sudah deh, kita cut loss dulu. Nah, ini Pegas ini untuk yang tujuannya adalah untuk swing ya, dan untuk trading ini menarik. Untuk investasi bagaimana Pak Firman? Ya investasi kalian cuman tutup mata, nggak dikelola. Pokoknya cuma nabung aja kayak gitu. Boleh, bisa. Ya, bisa. Dasarnya apa Pak Firman? Ada dasarnya semuanya. Jadi nggak cuman ngasal Pak Firman itu. Ini dasarnya Bapak Ibu ya. Nah, Telkom ini tuh laporan keuangan itu meningkat. Ya, satu sisi perusahaannya itu meningkat, PI rasionya juga masih digas dinaikkan, itu dikerek naik ke atas, itu masih ada potensi, powernya masih ada. Ya, tapi satu sisi ya bandarnya harus serok dulu lah barangnya. Ya, barang-barang kalian tuh harus serok dulu. Terus PBV-nya juga oke. Ya, ini juga dipromosikan sama Pak LKH ya. Kita cek asingnya bagaimana penampakannya. Ya asingnya belum mulai masuk ya. Tapi ya malu-malu kucing masuknya. Nah, Pegas ini ya nilai transaksinya sepi. Jadi belum ada inflow. Nah, kenapa kok belum masuk Pegas ini? Ini kan perusahaannya negara. Ya jadi ya nantilah, menterinya belum jadi kok formasinya. Siapa yang pasti siapa kayak gitu kan, mereka wait and see dulu fund manajernya. Nanti kalau misalkan sudah yang jadi siapa, yang megang kendali siapa, nah nanti biasanya mereka itu ya berburu di saham-saham ini. Nah, ini yang menjadi dasar ya, dia masuk di indeks LQ45, Kompas 100 dan juga indeks saham syariah Indonesia di saham Pegas ini. Nah, kira-kira yang sudah ngumpulin barang siapa yuk? Oh, Pegas ini MG ya. MG masuk ini, YU sudah masuk, DH juga masuk. Ya. Ini sudah masuk. Oke, siap. Terus yang distribusi BK ya asingnya, sementara TP dulu, GR juga TP ya. Ini untuk dari saham Pegas. Kira-kira Pegas ini kalau saya masuk lagi bagaimana? Boleh ya, untuk tujuan investasi. Investasi itu kalian ya nabung Bapak Ibu ya. Pak, tapi saya pengen nabung tapi cuannya juga tinggi. Bisa. Dan itu di Pegas sendiri itu ada gap ya di harga 15.88. Ya, sekalian bisa dimanfaatkan momentum tersebut. Nanti bakalan ke situ. Gap yang kedua ada di harga 16.56 serta di harga 16.77. Strong kuatnya bisa sampai ke 1.700-an ya, 1 tahun lah mungkin lah di bulan-bulan itu. Ini kan gas, nanti gas itu biasanya ramenya ketika apa ya, di gas ini, di inilah awal bulan Maret ya, sampai di sini ini adalah wilayahnya gas ya, gas-gasan ya gitu. Nanti dulu ya, kayak gitu. Silakan kalian bisa dimanfaatkan. Pak Firman, gas bisa ke 5.000 nggak? Bisa. Bisa kok, bisa. Ya, nunggu momentum yang pas. Ya, ini lagi dikumpulin bandarnya ya. Sejak kapan ini? Tahun 2016, ini rata-ratanya di sinilah. Ya, di sini mereka itu ngumpulin dulu, setelah sudah gendut, makannya sudah kenyang, ya digas. Cuman kalian sabar apa enggak? Kalau enggak sabar ya ya bukan investor. Apa Pak Firman? Apestor. Ya. Nah, ini ya, ini terus dari beberapa sekuritas menyiarkan tuba ada 39, hold-nya ada 25.
dan potensinya itu 55%. Cukup lah kalau kalian itu investasi di saham Pegas ini. Pak Firman trading, Pak Firman, boleh nggak Pegas ini dimainkan? Boleh di 1490, nanti bisa jualan di 15.000 segitu ya. Ini kita cek dulu ya, di sini ranknya nih, kalian bisa manfaatkan 14.008. Kita besarkan dulu ya. Nih 14.084, nanti bisa dagang di harga 15.35 ya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu review saham pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Itu yang simple. Nanti ya di situ nanti kalian bisa masuk, ada beberapa level kelas, dan ada saya infokan bahwa ini ada promo ya, promo kelas akademi ya. Itu masih sisa 6 slot ya, 6 slot ya. Slot silakan bisa dimanfaatkan. Nanti kelasnya kita mulai di bulan November, itu yang kelas akademi. Terus yang kelas prioritas, yang khusus pendampingan secara khusus, yang kalian pemula juga kami ada, yang VVIP atau yang offline juga ada ya. Kita ke tempat kalian itu orang dari Jakarta, Surabaya, Malang, atau luar Jawa lah ya, di Pontianak, terus mana lagi, Medan ya, kita bisa ke sana. Tenang aja Bapak Ibu, atas permintaan dari Bapak Ibu ya, yang dari luar Jawa ini ingin belajar, nah di situ kita sudah sediakan ya. Itu bagi yang butuh saja ya, bagi yang nggak butuh nggak masalah ya. Ingat ya, kelas ini bagi orang yang mampu, titik. Mampu dalam artinya apa? Mampu pengen bisa, mampu pengen ngerti, mampu pengen bisa cuan secara konsisten. Kalau yang nggak, kurang mampu ya, males, nggak pingin bisa ya, nggak usah masuk di kelas kami. Nonton YouTube aja. Kenapa sarankan nonton YouTube aja? Karena nanti kalian biaya riset kalian, biaya penelitian kalian, praktek sendiri ya mahal di situ. Ya, saya ini pingin otodidak Pak Firman aja, nggak apa-apa, silahkan. Coba dihitung 1 tahun, berapa jumlah loss, berapa jumlah ini loss kalian, berapa yang nyangkut, hitung aja. Apalagi kalian nggak punya trading plan, ngasal-ngasalan, ikut A, ikut B, ikut C. Wah, kalian nggak punya jati diri ya, cuman ya ngikut. Yaitu riset kalian itu justru lebih mahal, itu lebih biaya risetnya itu bisa mencapai 10 juta lebih, 1 juta itu lebih. Nah itu silahkan bisa dimanfaatkan bagi yang butuh saja ya, kayak gitu. Terima kasih, selamat pagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti sore ya, atau kapan. Dan untuk yang masuk di kelas akademi, silakan kalian riset, siapkan pertanyaan, studi kasus kalian apa ya, dan praktek-praktek yang kalian kendala itu apa ya, silahkan bisa dicari-cari dulu ya. Ini nanti malam kita diskusikan mengenai hal itu ya. Saran saya sih kalian yang masuk di kelas akademi kami ya, jadi tanyanya itu kalian yang sudah dipraktekkan, terus kalian pengen minta evaluasi ya dari saya, nanti itu cepet ya. Tapi kalau kalian itu belum praktek tanya kayak gitu ya, mungkin impactnya itu nggak kepada diri kalian. Jadi ya cuman ya kayak apa ya, orang hukum mungkin ya, untuk membela kliennya ya, seperti itu Bapak Ibu. Bye bye.